Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah dengan NIM 2021020136 dari Sistem Informasi kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari laporan tugas pengaplikasian certainty factor yang diampu oleh dosen Ibu Nelis Febriani SNMKOM. Berdasarkan latihan soal yang telah Ibu berikan, terdapat ada 3 data ya. Data tersebut berupa tabel, ada tabel 1 dengan berisi data nilai kepastian pakar, lalu ada tabel 2 nilai kepastian user, dan tabel 3 nilai kepastian dari pakar dan user. Dengan persoalan yaitu seorang pasien mengalami gejala kulit kekuningan, demam ringan, bercak kulit, lelah, nyeri perut, selera makan hilang, mual-muntah, dan nyeri sendi. Pertanyaannya adalah apakah pasien tersebut mengalami penyakit hepatitis? Berdasarkan dari data-data yang telah Ibu berikan, dapat dihasilkan sebuah penyelesaian, yaitu pertama, kita harus mencari dulu CF gejala atau certainty factor gejala dari penyakit yang diderita oleh pasien. Untuk mencari CF gejala, ada rumus-rumus yang telah ditentukan. Rumusnya adalah CF HB sama dengan CFH kali CFE, yaitu certainty factor dari H itu adalah kepastian dari seorang pakar dikali dengan certainty factor dari kepastian dari user atau pasien. Berdasarkan data di atas dapat dihasilkan pada penyakit atau gejala pertama, yaitu CFH nya bernilai 0,8 dan CFE nya 0,2. Tinggal kita kalikan 0,8 dikali 0,2, hasilnya adalah 0,16. Itu gejala pertama dengan kode gejala HB1. Selanjutnya pada HB2, HB3, HB4, dan juga HB5 sampai HB8 atau gejala ke-8 dilakukan pengerjaan yang sama hanya dengan gejala ke-1, yaitu CFH atau certainty factor dari pakar dikali CFE certainty factor dari user, yaitu dalam gejala ke-8 CFH nya adalah 0,6 dan CFE nya adalah 0,6 juga. Jadi 0,6 dikali 0,6 hasilnya 0,36. Itu mencari CF gejala. Setelah selesai mencari CF gejala, maka selanjutnya kita akan mencari CF combine. Untuk mencari CF combine terdapat pula rumus yang telah ditentukan, yaitu CF combine sama dengan CFHB1 atau CFHB old ya, yang tadi sudah kita dapat. Nah, ini CFHB itu yang ini kan. Nah, yang CFHB yang ini 0,16, 0,24, 0,24, 0,16. Nah, itu namanya CFHB. Kita masukkan ke CF combine 0,16. Nah, ini CFHB 1 atau old tambah CFHB after atau setelah, kan tadi HB1 sudah di sini. Lalu kita tambahkan dengan HB selanjutnya, yaitu HB2. HB2 tadi adalah tadi adalah 0,24, jadi 0,16 tambah 0,24, nah dikali 1 min HB old, yaitu 0,16. 1 dikurangi 0,16 sama dengan 0,84. Nah, kita kerjakan dulu yang ada dalam kurungnya. Setelah dalam kurung itu menentukan hasil atau hasilnya didapatkan, maka kita yang harus pertama kita kerjakan adalah perkalian. Jadi 0,24 dikali 0,84 hasilnya adalah 0,216. Lalu terakhir kita tambahkan dengan HB old atau HP pertama. 0,16 tambah 0,2016 hasilnya adalah 0,3616. Ingat-ingat ini yang namanya old
karena ini akan dipakai pada perhitungan CF combine selanjutnya. Lalu CF combine selanjutnya kita terapkan atau kita aplikasikan old 1 yaitu 0,3616 ditambah HB setelahnya. Tadi kan HB1, HB2. Nah, setelah itu HB3. Jadi odd 1 ditambah HB3. 0,3616 ditambah 0,24 dikali dikali 1 min odd 1 tadi yaitu 0,3616. Seperti yang tadi ya, perhitungannya kita selesaikan dulu yang ada dalam kurung yang hasilnya 0,6384, lalu kita kalikan dengan 0,24 hasilnya 0,1532, lalu kita tambahkan dengan odd 1 0,3616 ditambah 0,1532 hasilnya adalah 0,5148. Nah, ini yang dinamakan odd 2. Selanjutnya CF combine kita aplikasikan juga seperti perhitungan yang sebelumnya yaitu odd 2. Tadi sudah ada kan hasilnya L2. Nah, L2 ditambah HB selanjutnya. Tadi kan HB3, sekarang HB4 dikali 1 min L2. Nah, hasilnya ini 0,5924 L3, L4 per 5, L6 sampai menghasilkan L7. L7 dari mana? Yaitu L tadi 6 ditambah HB terakhir yaitu HB8 dikali 1 min old 6 sama dengan ini, hasilnya akan menjadi ini 0,9083. Nah, setelah menentukan CF combine, terakhir kita mencari persentase penyakit yang diidap oleh user atau klien. CF persentase juga memiliki rumus khususnya yaitu CF combine yang sudah kita tadi hitung ya, yang menjadi finish CF combine itu yang ini old 7 0,9083 hasil akhirnya. Jadi CF combine kali 100%, 0,9083 dikali 100% sama dengan 90,83%. Nah, ini perhitungan manualnya. Lalu bagaimana dengan pengaplikasian perhitungan manual ke dalam Python? Kita lihat. Nah, ini sintaksnya ya, kita perbesar dulu supaya jelas. Nah, sintaksnya seperti ini. Nah, kita buat dulu ini ya, file dengan nama apa saja ya, asalkan formatnya .py yang melambangkan ini adalah bahasa Python. Kita buat dulu apa itu komennya sebagai ciri daftar penyakit sama dengan PO01 itu sebagai penyakit ini dikodokan dengan P01. Apa saja penyakit penyakit memiliki variabel nama dan gejala. Namanya adalah seperti yang kita cari tadi yang disoalkan yaitu hepatitis. Maka kita aplikasikan atau kita cantumkan nama penyakit yang kita cari yaitu hepatitis. Lalu ada gejalanya itu yang tadi ada kode-kodenya ya, kode gejala HB1, HB2 sampai HB8, HB1, 2, 3, 4, 5, 6, HB8. Lalu kita masuk ke daftar gejala. Kita buat daftar gejala. Gejalanya isinya adalah yang tadi, yang ini HB1, 2, 3, HB1, 2, 3, 4 sampai HB8. Dalam kode-kode ini terdapat data variabel yang dicantumkan. Itu ada variabel nama dan nilai pakar dengan nama HB1 dengan nama kulit kekuningan dan nilai pakarnya bernilai 0,8. Ingat ini ya, yang dinamakan nilai pakar karena nilai pakar dan nilai pasien itu berbeda. Harus teliti. Nilai pakar 0,8. Terus selanjutnya demam ringan dengan kode HB2 nilai pakarnya 0,6. Lalu bercak kulit merah HB3 0,4 dan terusnya sampai HB8
HB8 dengan nama gejala nyeri sendi dan nilai pakarnya 0,6. Sesuaikan dengan data dari tabel nilai pakar. Setelah itu kita buat keluhan pasien yang berisi tentang yang namanya kepastian user atau yang mengalami gejala. Gejala pasien dengan gejala 1, gejala 2 sampai gejala 8. Data ini kita ambil dari nilai kepastian user, CF user. HB1 dengan nama gejala kulit kekuningan, lalu nilai usernya, nilai kepastian usernya 0,2, HB1 0,2 kulit kekuningan. Lalu ada lagi HB2 dengan nama demam ringan dan nilai kepastiannya 0,4. HB2 demam ringan nilai kepastian 0,4 sampai HB8 dengan nama gejala nyeri sendi dan memiliki nilai kepastian user 0,6. Kita sesuaikan dengan tabel data yang ini, nilai kepastian user harus sesuai, karena kalau tidak sesuai nanti hasil persentasenya berbeda dengan perhitungan manual kita ya. Setelah gejala pasien kita dapatkan, lalu kita masuk ke step, lalu kita masuk ke langkah hitung nilai CF. Sintaknya seperti ini, yaitu def hitung CF, lalu kita masukkan apa yang akan dihitung, nilai gejala dan nilai pakar. Turn around kita masukkan rumusnya, yaitu nilai gejala dikali nilai pakar. Hasil penyakit, kode penyakit, gejala penyakit, CF penyakit. Lalu kita masukkan rumus. Ini dari mana around nilai? Kita samakan ya, ini return around, kita masukkan rumus apa namanya, CF gejala. Ini CF gejala, bukan ya. CF gejala kan tadi CFH ada CFE, yaitu pakar kepastian pakar dikali kepastian user. Gejala itu sama dengan nilai kepastian user dikali nilai pakar. Kalau perkalian itu mau dibalikan juga nggak apa-apa ya, hasilnya tetap sama. Hasil penyakit, kode penyakit, seperti sintaknya ya, sesuaikan. Lalu ini CF hasil itu kita masukkan rumus ini CF combine. Jadi di dalam sumber CF hasil kita masukkan rumus CF combine. CF hasil sama dengan CF hasil, yaitu yang didapat dari ini ya. Itu penyakit CF hasil. Dapat dari rumus mencari CF gejala itu yang 0,16, 0,24, 0,24. CF hasil ditambah CF penyakit. Di CF penyakit itu didapat dari tadi, kalau di manualnya itu namanya adalah CF HB after atau HB2, HB3, HB4 dan seterusnya dikali 1 min CF hasil, atau kalau di manual CFHB OB 1, OB 2, OB 3 dan seterusnya. Nanti hasilnya ini CF hasil penyakit per penyakit kemana CF hasil. Lalu setelah kita masukkan rumus, aplikasikan rumus tersebut dalam sintaks, maka kita tinggal print atau ingin menampilkan pemberitahuan hasil atau output dari sintak yang telah kita buat. Kita print F nama penyakit dengan CF ke 100. Ini adalah rumus untuk persentase ya, untuk membuat persentase dari CF combine, hasil CF combine. Lalu coba kita run, apakah sama dengan hasilnya dengan perhitungan manual.
hepatitis sama 90,83%. Hasilnya adalah 90,83%. Ingat-ingat, 90,83%. Kalau sama, ya, ternyata sama hasilnya. Ini menunjukkan bahwa sintak dan aplikasian data dalam sintak Python ini itu tepat ya. Tidak ada salah dalam inputan datanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.